Transformasi digital Singapura. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan infrastruktur digital termaju di dunia. Sebagai negara kota dengan visi jangka panjang dan kebijakan strategis yang konsisten, Singapura telah menjadikan digitalisasi sebagai pilar utama dalam pembangunan nasionalnya. Singapura kini memiliki jaringan internet berkecepatan tinggi yang luas, sistem pembayaran digital yang merata, serta layanan publik yang hampir seluruhnya dapat diakses secara online. Mengapa Singapura bisa bertransformasi? Yang pertama, karena dukungan pemerintah yang kuat, di mana pemerintah Singapura memiliki visi jangka panjang terhadap digitalisasi, dimulai dari program Smart Nation yang diluncurkan pada tahun 2014. Yang kedua, regulasi yang mendukung inovasi, di mana kebijakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, SDM yang berkualitas dan terus dikembangkan, di mana Singapura terus berkolaborasi dengan universitas dan institusi pelatihan teknologi kelas dunia. Dan yang keempat, ekosistem inovasi dan startup yang kuat, di mana kehadiran banyak inkubator, akselerator, dan venture capital yang mendorong pertumbuhan teknologi. Selain itu, Singapura juga melakukan kolaborasi antara publik dengan swasta secara efektif, di mana pemerintah bekerja sama secara erat dengan sektor swasta dalam implementasi solusi digital. Selain itu, mereka juga fokus pada digitalisasi layanan publik dan skalabilitas dan agilitas sebagai negara kota yang diterapkan dengan memaksimalkan aspek teknologi dalam bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keuangan publik. Kemudian, apa sih bentuk transformasi digital yang dilakukan Singapura? Yang pertama, melalui Smart Nation Initiative, di mana inisiatif utama yang diluncurkan pada tahun 2014 untuk menjadikan Singapura sebagai negara pintar dengan pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek kehidupan. Kemudian melalui layanan publik digital seperti SingPass, MyInfo, dan Moment of Life. Kemudian adanya Smart Mobility dengan sistem ERP berbasis GPS dan aplikasi transportasi publik secara real-time. Kemudian adanya digitalisasi UMKM dan bisnis melalui program SMS, Go Digital, dan IMDA. Kemudian Smart Healthcare, di mana dilakukan dengan Digital Health Record, Health Hub, dan Telemedicine. Kemudian adanya pendidikan digital dengan EdTech dan Singapore Student Learning Space. Kemudian, bagaimana proses transformasi digital yang dilakukan Singapura? Yang pertama, dengan menerapkan visi Smart Nation sebagai arah utama, dengan menyiapkan infrastruktur seperti internet 5G, cloud, dan IoT. Kemudian layanan publik digital seperti SingPass, MyInfo, dan e-government, di mana ekosistem inovasi ini dilakukan melalui startup, regulasi sandbox, dan zona digital. Kemudian SDM digital melalui Skill Future dan pendidikan digital dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian dilakukan dengan penguatan regulasi dan keamanan melalui evaluasi dan adaptasi berdasarkan data dan kebutuhan. Jika sebelumnya kita melihat infrastruktur digital Singapura, sekarang kita akan melihat bagaimana infrastruktur digital yang diadaptasi oleh Indonesia. Jika dikatakan infrastruktur digital yang kuat itu berarti Indonesia memiliki jaringan internet yang cepat, stabil, aman, dan dapat diakses secara merata di seluruh wilayah dari kota besar hingga pelosok desa. Pembangunan ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital secara nasional agar seluruh aktivitas bisa dilakukan secara efisien melalui teknologi, menjamin akses internet merata hingga ke wilayah 3T, meningkatkan daya saing ekonomi digital, memperkuat pelayanan publik berbasis elektronik, dan mempersiapkan masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2024. Adapun komponen utama infrastruktur digital di Indonesia yaitu melalui jaringan telekomunikasi nasional seperti Palaparings, Best Transceiver Station, dan satelit Satria 1. Kemudian, pusat data nasional yang menjadi tempat penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah dan layanan publik. Kemudian, jaringan internet 4G dan 5G yang sudah menjangkau hampir dari 95% wilayah Indonesia. Kemudian, ekosistem cloud dan teknologi digital. Dukungan pemerintah dan investasi dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi yang didukung oleh beberapa program seperti Indonesia Digital, Transformasi Digital Nasional, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, serta investasi besar dari sektor swasta dan internasional. Berikut diagram Fishbone yang menganalisis tantangan infrastruktur digital yang kuat di Indonesia, di mana adanya kesenjangan digital antara kota besar dan daerah terpencil, kemudian biaya pembangunan infrastruktur di wilayah sulit dijangkau,
kemudian keterbatasan SDM di bidang teknologi tinggi, serta ancaman keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Infrastruktur digital yang kuat di Indonesia adalah pondasi utama menuju bangsa yang terhubung, inklusif, dan berdaya saing. Meskipun masih menghadapi tantangan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar melalui pembangunan jaringan nasional, pusat data, dan peningkatan literasi digital masyarakat.